إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه تبارك وسلاما تسليما كثيرا أما بعد. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يعبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul Azim wa sadaqa nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakir walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah taala dengan dipertemukannya kita di bulan yang mulia, dikumpulkannya kita di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan dikumpulkanlah kita juga di majelis yang mulia. Semoga kehidupan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita juga bersyukur kepada Allah taala dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah taala. Karena keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar ini hanya akan didapatkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah keburukan yang besar, kebinasaan yang besar apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alim ulama kita sampaikan bahwa di dalam kita hidup di dunia ini perlu kita ketahui bahwa Allah taala mempunyai dua ketetapan, yang mana kedua ketetapan ini mutlak hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dari makhluk manapun. Ketetapan yang pertama, ulama katakan bernama qudratullah, yang mana sifat daripada ketetapan Allah yang bernama qudratullah ini bisa berubah-ubah di dalam kehidupan dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Dan ini pun hak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak maka terjadi. Sebagai contoh, Allah taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an, yakni kisah daripada baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika di dalam perjalanan dakwah beliau, di satu masa, di satu keadaan, baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan pengikutnya, dengan para sahabatnya dikejar oleh tentara Fir'aun. Sehingga di satu titik, satu keadaan, ketika berlari, di depan Nabi Musa dan para pengikutnya adalah lautan yang terbentang luas. Di belakang ada tentara Fir'aun dengan hunusan pedangnya yang siap membinasakan.
Maka seluruh daripada sahabat Nabi Musa mengatakan, qala ashabi Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, depan lautan, belakang tentara Fir'aun. Mau lari kemana kita? Pasti binasa kita. Inna lamudrakun. Pasti binasa kita. Namun baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah, kekasih Allah, kalimullah, salah seorang nabi yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan gelar kalimullah, salah satu nabi yang sering bercakap-cakap, berdialog dengan Allah saking dekatnya. Sehingga keyakinan baginda Nabi Musa begitu tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Musa mengatakan, kala inna ma'ya rabbi. Sekali-kali tidak, lautan tidak bisa mencelakakan kita, Fir'aun pun sama tidak bisa membinasakan kita. Inna ma'ya rabbi, Allah bersamaku, Tuhanku bersamaku, sayahdin, dan pasti akan memberikan petunjuk-petunjuk untuk menolongku. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah haknya Allah menolong orang-orang yang beriman. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, dengan keyakinan yang sempurna dari baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka qudratullah berlaku hatinya. Qudratullah datang kepada Nabi Musa, kepada orang-orang yang beriman, kehendak Allah. Maka Allah pun memerintahkan baginda Nabi Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Hadirin rahmat Allah Ta'ala, ulama sampaikan, kadang-kadang di perintah Allah itu tidak masuk akal. Yang salah Fir'aun dan bala tentaranya yang hendak membunuh Nabi Musa. Kenapa Allah perintahkan yang dipukul lautan, bukan kepala Fir'aun? Kadang-kadang perintah Allah tidak masuk akal. Namun apapun perintah Allah, masuk akal tidak masuk akal, sami'na wa ata'na. Karena Allah Ta'ala tidak pernah berlaku dolim kepada setiap hambanya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Dialah Allah, Tuhan yang tidak pernah berlaku dolim kepada hambanya, kepada makhluknya. Hanya hambanya sendiri, hanya makhluknya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Maka baginda Nabi Musa alaihissalam tidak panjang pikiran, langsung kerjakan, dipukulkanlah daripada tongkat Nabi Musa ke lautan. Maka disitulah qudratullah, pertolongan Allah datang kepada Nabi Musa. Lautan terbelah menjadi 12 jalan hamnya, dan menyelamatkan seluruh daripada pengikut Nabi Musa. Fir'aun mengejar hamnya, Fir'aun mengejar. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Lautan tentaranya Allah, gunung tentaranya Allah, angin tentaranya Allah. Semua yang ada di muka bumi ini ada dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan pasti akan terjadi. Maka ketika terselamatkan baginda Nabi Musa dengan para pengikutnya melewati lautan, maka ketika Fir'aun melewati lautan yang sama, Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Dengan lautan yang sama Allah selamatkan Nabi Musa dengan para pengikutnya, dan dengan lautan yang sama pula Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Lautan tidak bisa menenggelamkan, lautan tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah qudratullah, kehendak Allah. Qudratullah ini berlaku dunia sampai akhirat. Hari ini kita bisa berbicara dengan lisan kita, dengan mulut kita, berjalan dengan kaki kita. Nanti akan tiba satu masa di akhirat kelak, ya. Baginda Nabi SAW menceritakan, nanti akan tiba satu masa manusia ini akan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Maka istri dari baginda Nabi Muhammadin SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana manusia berjalan di atas wajah-wajah mereka? Maka baginda Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, dialah Allah Ta'ala, zat yang maha mampu memperjalankan manusia di atas kaki-kaki mereka
dan Allah Ta'ala pun mampu memperjalankan manusia di atas wajah-wajah mereka. Bahkan nanti di akhirat diceritakan di dalam Quran surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Mulut dikunci, seluruh anggota badan berbicara, membuat kesaksian. Mulut tidak bisa berbicara lagi. Karena mulut berbicara karena seizin Allah. Mata kita bisa melihat karena seizin Allah. Banyak orang punya mata tidak bisa melihat, banyak orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Semuanya dalam kehendak Allah Ta'ala. Inilah qudratullah. Maka hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin rahmat Allah Ta'ala, ketetapan Allah yang kedua adalah bernama sunnatullah. Kalau tadi ketetapan Allah yang bernama qudratullah ini bisa berubah-ubah, namun kalau ketetapan Allah yang bernama sunnatullah ini tidak bisa berubah di dunia sampai akhirat. Sebagaimana ulama sampaikan bahwa Allah telah menetapkan setiap kebahagiaan makhluknya di tempatnya masing-masing, dalam fitrahnya masing-masing. Ulama menggambarkan bahwa contoh, burung ini akan bahagia apabila dia terbang di alam bebas. Ini fitrahnya kebahagiaan burung. Meskipun burung ini di dalam sangkar emas, dikasih makan, dikasih minum, berbagai macam fasilitas-fasilitas. Kalau ditanya, wahai burung, apakah engkau bahagia di dalam sangkarmu itu? Pasti burung itu menjawab tidak bahagia. Buktinya apa? Coba kita buka daripada pintunya, pasti dia keluar. Membuktikan bahwa kebahagiaan burung tidak di situ, di alam bebas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk terbaik, manusia sebaik-baik makhluk ciptaan. Maka Allah Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan manusia, kejayaan manusia, kemuliaan manusia, keberuntungan, kesuksesan manusia ada dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Ada orang-orang yang berkeyakinan salah. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa dia akan bahagia, dia akan mulia apabila mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai harta yang banyak, mempunyai rumah yang mewah, yang megah. Maka keyakinan-keyakinan itu salah, sehingga seluruh orang-orang yang berkeyakinan seperti itu di dalam Al-Quran semuanya Allah binasakan. Fir'aun, Namrud yakin kepada kekuasaan, bahwa dia akan mulia, dia akan bahagia dengan kekuasaan. Namun kedua orang ini hina di atas daripada kekuasaannya tersebut. Dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kaum Ad yakin dengan bahwasanya kalau saya punya rumah yang mewah, yang megah, bangunan yang mewah, yang megah, dia akan bahagia. Namun keyakinan itu salah, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kaum Samud, kaum Madian, macam-macam. Jadi letak daripada kebahagiaan kita dalam amal agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, mengamalkan agama, min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan, orang kota maupun desa, pejabat maupun rakyat, dia amalkan agama, wa huwa mu'min, dan dia juga dalam keadaan beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan kehidupan yang banyak hartanya, yang tinggi jabatannya, tidak. Dia iman, dia amal soleh, pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Bahkan di dalam tafsir Munir ini kata fala nuhyiyannahu ini pastinya itu sampai 7 kali. Pasti, pasti, dan pasti. Tidak diragukan lagi siapa yang iman dan amal soleh, mengamalkan agama dengan sempurna, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nabi Isa alaihissalatu wassalam manusia termiskin di dunia. Tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya. Baju hanya yang melekat di badan. Kendaraan tidak punya. Jalan kaki saja. Ya. Banyak, sering laparnya. Namun kata baginda Nabi Isa, aku adalah orang terbahagia di dunia.
Kenapa? Karena aku, kata Nabi Isa, aku tidak pernah berhajat kepada selain Allah. Jadi orang beriman hamliya, ini hajatnya kepada Allah. Hajat kepada makhluk selain Allah, ghairullah, pasti kecewa hamliya. Kita mengharapkan bahwa dengan atasan saya seperti ini pasti akan bahagia, akan sukses, ya kan, akan sejahtera. Tidak bisa menyandarkan kebahagiaan kepada makhluk, tidak bisa. Karena yang mempunyai kebahagiaan ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ancam hamliya orang-orang yang berkeyakinan salah, maka Allah akan binasakan dunia dan akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang lari dari mengingat Allah, lari dari perintah-perintah Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan dibangkitkan kelak di hari kiamat hamliya dalam keadaan buta hamliya. Allah akan jadikan kehidupannya sempit, ma'isyatan dhanka, sempit kehidupan di dunia. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dibangkitkan kelak di akhirat dalam keadaan buta. Bertanyalah mereka, kenapa ya Allah dulu saya bisa melihat, sekarang saya buta? Karena engkau dulu telah di dunia telah lalai, telah buta dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari dari maut Allah taala, kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, kesuksesan manusia kita adalah dengan mengamalkan agama dengan sempurna. Amal agama sempurna ada 5 unsur. Yang pertama dengan iman dia, yakin kita yang betul kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah kerjakan, kerjakan. Apa yang Allah larang dia dan Rasulnya larang, kita tinggalkan. Yang ketiga dan keempat adalah muamalah dan muasyarah. Yang kelima adalah akhlak. Ini 5 amal agama sempurna, yang mana apabila kita kerjakan, maka Allah akan memberkati kehidupan kita, dan Allah akan menjadi sebab kebaikan, kita menjadi sebab kebaikan untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in wa 'alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa ilhamna ilhabal malaikatil muqarrabin warzuqna fahma anbiya'i wal mursalin. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika radan jamilan. Allahumma arhamna bi tarki ma'asi 'amlan ma abghaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.